Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya bertutorial kembali setelah sekian lama vakum karena kesibukan. Kali ini saya sudah mendapati satu kasus ponsel Redmi 6A yang mati total. Kata yang punya, kita akan coba bongkar dulu. Sudah dipastikan bahwa di cas itu tidak menyala dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita akan analisa apakah yang terjadi dengan ponsel ini. Di sini saya akan menggunakan metode yang agak lain, yaitu analisa konsumsi arus, tapi tidak dengan power supply, tapi menggunakan ampermeter. Metode ini tidak lazim digunakan oleh para teknisi, mengingat yang terkenal atau yang famous sekali di kalangan para teknisi adalah menggunakan analisa konsumsi arus melalui power supply. Kali ini saya masih menggunakan power supply juga MBR ini, namun karena usianya sudah agak lanjut sehingga nilainya tidak begitu pas, ada sekian volt atau sekitar beberapa angka yang miss atau tidak pas. Kita akan setting dulu kepada settingan ampere meter. Mungkin para pemula belum mengetahui caranya menggunakan multitester di bagian ampere meter. Nah, yang merah probe-nya dipindah ke bagian ampere, yang ground masih di COM. Kita selektornya pindah ke bagian ampere. Nah, di sini. Jadi di sini sekaligus tutorial pengecekan dan penggunaan ampermeter untuk pengukuran konsumsi arus pada ponsel. Kita bongkar dulu penutup kaleng baterainya. Oke. Ada teori bahwa 0,2 itu konsumsi IC power atau power management, 0,4 IC CPU, dan 0,6 sampai 1 ampere itu konsumsi dari semua part yang sudah nyala. Artinya ketika ponsel sudah beroperasi dengan maksimal itu biasa jadi konsumsi arusnya 1 ampere dan kemudian akan turun kembali ke stabilnya biasa. Oke. Nah, biasanya kita menggunakan teknik seperti ini. Ini ground dan ini ke plusnya, lalu di switch on. Kita lihat di monitor ini berapa konsumsinya. Kita akan bandingkan dengan konsumsi arus yang ditampilkan di monitor ampermeter ini. Caranya seperti ini. Kita pasang atau dipasang secara seri, dimana plus ini plus disambung ke minus. Nah, jadi kita akan gunakan satu kabel dari power supply atau MBR, satu dari probe multitester. Kita koneksikan ground itu dimana saja, yang penting termasuk ground. Kita akan cek dulu di sini. Nah, sudah ada. Kita akan cek di positif baterai ini. Apakah ini? Kita coba akan switch on. Kita tekan on off-nya. Kita perhatikan di monitor di sini dan di sini, kita bandingkan adakah perbedaannya. Oke. Oh, susah mencet kalau di situ. Di mana ya? Nah, di sini aja. Kita koneksikan ke bagian positifnya.
Nah, ada sekitar 0,002 ampere arus yang masuk. Sementara di monitor ini tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada ampere meter yang masuk. Itu menunjukkan bahwa MBR atau multitester biasanya kurang sensitif di nilai-nilai ampere yang kecil. Kita coba lagi barangkali. Nah, itu ground, ini plusnya. Coba switch on lagi. Nah, ada nilai 0,02. Biasanya IC power sudah berfungsi atau bekerja. Hal ini disebabkan, nah, kadang di monitor pun di layar power supply ada arus yang masuk atau ada arus yang naik. Nah, namun tidak tampak ketika dilepas tombol on-off-nya. Arusnya pun naik turun bahkan sampai 0. Biasanya hal ini terjadi bisa beberapa kemungkinan, namun biasanya para teknisi atau tutorial yang terkenal selama ini konsumsi 0,02 itu dianalogikan bahwa kerusakannya pada CPU atau EMC. Namun untuk memastikan ponsel ini rusaknya di bagian mana, kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu ke PC atau laptop. Jika ada terdeteksi misalkan MediaTek di port USB-nya, itu menunjukkan kerusakan pada EMC biasanya. Oke, saya koneksikan dulu. Ini kabelnya agak jauh, laptopnya agak jauh. Oh, ternyata ini ada pergerakan vibrasi yang terasa. Ini menunjukkan bahwa baterainya sangat down dan terdeteksi pula di PC. Ini menunjukkan CPU-nya masih normal. Ada device yang terdeteksi di bagian coba. Sudah terdeteksi, tapi ID atau nama dari perangkatnya belum muncul. Cuma sudah terdeteksi. Ini menunjukkan bahwa CPU dan EMC masih nyala karena ada vibrasi. Tapi kalau terdeteksi saja sementara tidak ada bunyi ded atau vibrator yang bergerak, ini menunjukkan bahwa kerusakannya bisa terjadi karena baterainya terlalu down atau mati baterainya. Kita cek. Jadi 0,02 itu tidak selalu menunjukkan kerusakan pada EMC atau pada IC CPU. Yang jelas kita harus cek dulu ke komputer dan pastikan terdeteksi. Ketika sudah terdeteksi, kita beralih ke EMC. Tapi kalau ada vibrasi atau pergerakan bunyi dred, itu menunjukkan kerusakan bisa terjadi baterai atau pada LCD. Tapi kemungkinan ini baterainya ngedrop. Kita cek dulu ke bagian voltmeter. Adakah
adakah nilai voltmeter tegangannya. Ternyata baterainya di bawah normal 3,4 volt. Biasanya baterai akan bekerja atau proses charging berjalan kalau baterai minimum 3,6 volt. Kita akan tembak arus atau tegangan langsung ke baterai. Saya biasanya seperti ini aja, plus minusnya langsung dicapit. Tidak ada arus, berarti kita balik coba. Nah, ini sudah ada proses pengecasan bypass atau secara jumper langsung. Hal ini hanya ketika keadaan baterai urgen atau ngedrop sekali dan disarankan tidak dilakukan cara dalam jangka waktu yang lama karena akan merusak baterai. Kita biarkan beberapa menit sampai minimum tegangan baterainya terpenuhi. Oke, setelah sekian menit berlalu, di awal tadi ini muncul 0,4 ampere. Setelah sekian lama, arusnya akan menurun bahkan sampai 0 ampere. Ibarat kita menuang air ke dalam sebuah wadah yang ketika space-nya masih luas atau masih banyak, kita akan dengan leluasa menumpahkannya dalam takaran yang banyak. Tapi ketika space-nya berkurang atau kapasitasnya sudah hampir penuh, kita akan menuangnya dengan sedikit demi sedikit, mengingat akan space-nya yang semakin sulit. Nah, seperti itulah pengisian atau proses charging berjalan ketika baterai masih nol atau masih kosong. Arus yang masuk itu semakin relatif cepat, dan ketika sudah mendekati penuh, arusnya semakin mengecil ketika dicas. Oke, kita cek apakah sudah ada. Oh, ini HP-nya sudah menyala dan bunyi vibrasinya sudah ada. Namun ini kerusakan yang lain bisa terjadi pada LCD atau soket LCD. Kita cek dulu apakah soket LCD-nya bermasalah. Bisa jadi akibat terkena air atau apa itu, bisa lepas atau ada beberapa pin yang copot. Kita akan pasang ulang karena HP-nya sudah menyala tapi tidak tampil di layar atau di LCD-nya. Oke, LCD sudah dipasang. Kita switch on kembali apakah sudah menyala. Namun tidak menyala. Ini kerusakannya berarti pada LCD. Akan kita cek pada LCD yang lain.